Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang, selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan satukan hati memulai ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami boleh datang ke hadapan hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk kami boleh datang beribadah. Tuhan, pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap doa-doa kami, puji-pujian kami, firman Tuhan yang hendak kami dengarkan bersama. Kami mengucap syukur bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya undang tetap bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Mari kita memuji dan memuliakan, menyembah Dia, karena Dia Allah yang layak untuk kita sembah. Mari kita akan angkat pujian, ku kagum hormat Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Kau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh datang ke tempat ini Tuhan, untuk boleh mengikuti ibadah kami secara onsite. Kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang dan kerendahan hati kami Tuhan. Tolong selidiki setiap hati kami. Kami mau menyembah Engkau Allah yang besar. Kami mau menyembah Engkau Allah yang mulia, Allah yang kami kagumi, Allah yang kami hormati Tuhan. Selidiki setiap hati kami. Jika dalam hati kami ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni kami. Baik dalam perkataan, pikiran, hati kami yang jahat Tuhan, kami mohon biarlah Engkau melahirkan kami untuk boleh menyembah dan memuliakan-Mu hari ini Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk jemaat kami yang di tempat ini juga yang ada di rumah Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan saat ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit,
Mungkin mereka dalam keadaan pergumulan yang harus mereka hadapi atau yang harus mereka lewati. Kami percaya Engkau Allah penyembuh kami. Engkau Allah yang berikan jalan keluar setiap dari kami ya Tuhan. Dan kami tahu Engkau satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau menyerahkan ibadah kami ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, tolong kami, berkati setiap kami yang melayani, dari song leader, singer, pemusik Tuhan, multimedia, AV, juga yang membawakan firman-Mu nanti Tuhan. Tolong biar Engkau mengurapi setiap kami, taruh kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami mau serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hadir Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Silakan boleh mengucapkan salam hanya dengan selamat pagi, shalom. Baik, mari kita akan memuji dan memuliakan Dia. Kita tetap bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita karena Dia Allah yang ajaib. Mari kita akan angkat pujian yang ajaib Kau Tuhan. Kita akan angkat pujian dengan Kau megah bagiku. Amin. Setiap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Dia yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Dia Allah satu-satunya yang menjadi pengharapan kita. Mari kita akan angkat pujian Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan kami berharap kepada Engkau seperti kami mengharapkan fajar pagi Tuhan. Mari kita akan angkat pujian lebih dari segalanya. Lebih dari
mengikuti rencanamu. Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita pujian lebih dari segala, lebih dari segalanya. Ku berharap padamu, lebih daripada penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu dekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu. Ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu selalu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami berhimpun di bait-Mu yang kudus untuk beribadah, memuji dan meninggikan nama-Mu, dan saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami, Engkau kuasai kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami yang hidup, kami panjatkan doa kami. Amin. Selamat Tahun Baru dan selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa beribadah kembali ya, dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada saya yaitu menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan. Saya ulangi kembali, tema kita adalah menjalani hidup yang penuh pengharapan, yang terambil dari 1 Petrus
pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita semua 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah jemaat yang mendengarkannya dan menyimpannya dalam hati, menjalani hidup yang penuh pengharapan. Surat 1 Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus, dan banyak yang menduga bahwa mungkin dibantu oleh Bartolomeus atau Nathanael, salah seorang rekannya sebagai murid Tuhan, kira-kira tahun 60, antara tahun 60 sampai 63 Masehi. Berarti bahwa 30 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Surat ini ditulis oleh seorang murid utamanya, yaitu Petrus sendiri. Dan tema yang diusung oleh 1 Petrus ini yaitu pengharapan yang penuh sukacita. Nah, mengapa demikian? Karena orang-orang Yahudi diaspora yang datang untuk merayakan Pentakosta pada waktu itu, yaitu di Yerusalem, di mana untuk pertama kalinya Petrus berkhotbah sehingga 3.000 orang bertobat, dan di antara mereka itu kebanyakan Yahudi diaspora yang sudah tersebar di beberapa wilayah sebagaimana dicatat di ayat 1 dan 2. Dikatakan di sana dari Petrus, ya Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi tadinya mereka adalah orang-orang Yahudi yang datang untuk perayaan tahunan orang Israel, tetapi kedatangan mereka pada waktu hari Pentakosta mengubah segala-galanya. Mereka yang tadinya orang-orang percaya yang hanya boleh kita katakan orang-orang percaya yang nominal, artinya bahwa segala sesuatunya serba orang-orang Yahudi yang percaya, tetapi mereka belum mengalami mujizat kelahiran baru. Nah, sehingga apa yang dicatat Petrus di sini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih, orang-orang istimewa, dan mereka dipilih sesuai dengan rencana Allah. Bukan kebetulan mereka datang untuk upacara tahunan itu lalu pencurahan Roh Kudus dan mereka terhisap di dalamnya, tetapi sudah masuk dalam kerangka rencana Allah. Dan bagaimana orang-orang ini kembali ke daerah mereka? Tentu dengan satu pola hidup yang baru, dengan cara kekristenan mereka yang berubah. Mereka pergi sebagai orang-orang yang menganut agama Yudaisme, tetapi kembali sebagai orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus dan sudah menerima karunia Roh Kudus. Nah, tentu sikap hidup mereka berubah dan tidak akan mudah untuk diterima oleh orang-orang di lingkungan mereka. Nah, sebab itu Petrus memberikan surat ini untuk mengingatkan bahwa ada tantangan, ada penderitaan, ada perlawanan yang akan mereka hadapi di negeri di mana mereka berasal.
Nah, tetapi mereka tetap harus punya pengharapan. Karena itu Petrus mengatakan, terpujilah Allah Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang mengalami kelahiran baru adalah ciptaan-ciptaan baru. Adalah orang-orang yang diubahkan dalam roh, dalam pikiran, dalam batin mereka, untuk memahami betapa kaya dalamnya rahmat Tuhan yang diberikan kepada mereka. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang 30 tahun kemudian, tentu ada di antara mereka yang tadinya berangkat ke Yerusalem pada hari Pentakosta masih muda, sekarang sudah usia parubaya. Atau mereka yang tadinya berangkat sudah agak lanjut usia, sekarang malah semakin tua. Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan di sini bahwa kita memperoleh pengharapan oleh karena kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Karena kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah iman kita. Menurut 1 Korintus 15. Percuma kita menjadi Kristen karena kita masih menyembah Allah yang mati. Kita mungkin pergi berziarah di mana Tuhan kita dikuburkan, tetapi Dia Tuhan yang mati, Tuhan yang tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kita, Tuhan yang tidak tahu persoalan kita, Tuhan yang tidak mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Tapi syukur kepada Allah karena kita percaya pada Yesus yang bangkit, yang melahirkan kita kembali. Kepada apa? Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Artinya bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus yang bangkit, saudara dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan pengharapan. Nah, dan pengharapan sendiri disebutkan dalam bahasa Yunani yang artinya elpida. Elpida dari kata elpizo, yang artinya bahwa orang-orang yang mempunyai pengharapan itu mempunyai suatu keinginan yang diharapkan bahwa akan terjadi, suatu ekspektasi yang akan terjadi. Nah, kalau kita punya pengharapan, punya cita-cita dan sebagainya, tetapi kalau kita tidak melandasinya dalam Tuhan Yesus Kristus, nah barangkali pengharapan kita ini mengecewakan kita, sehingga banyak orang yang tawar hati, banyak orang yang tidak tabah ketika menghadapi penderitaan atau tantangan tentang iman mereka. Nah, sehingga 1 Petrus pasal 1 ayat 3 ini kemudian ditegaskan kembali dalam ayat yang ke-13. Itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Keselamatan yang kita terima bukan karena usaha kita, bukan karena kesalehan kita, bukan karena amal kita, bukan karena keistimewaan kita, tapi dikatakan di sini seluruhnya karena kasih karunia, seluruhnya karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu sebabnya kadang-kadang saya agak sedikit terganggu. Orang mau melakukan satu kegiatan tertentu, katanya kita invest untuk Tuhan. Ya, satu istilah yang bagus, invest untuk Tuhan. Tetapi Alkitab bilang kita tidak punya peran apa-apa selain beriman pada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita menerima semua dalam iman kasih karunia, bukan karena usaha kita. Jadi keterlibatan kita, Tuhan mengukur kita bukan sejauh mana kita melakukan investasi. Investasi kita mau apapun juga tidak sebanding dengan darah Yesus yang mahal. Di sini disebutkan bahwa keselamatan kita bukan karena emas dan perak, tetapi karena iman. Nah, karena itu kita letakkan seluruh pengharapan kita pada kasih karunia. Dan kita bersyukur sampai hari ini kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur kalau kita masih ada, semua kasih karunia Tuhan.
Kita bersyukur kita tidak kena badai COVID yang masih berlangsung, tapi puji Tuhan sudah semakin menurun. Bukan karena kita hebat, bukan karena imunitas kita lebih baik dari orang lain, tapi apa? Iman kita yang memberi pengharapan seluruhnya dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang menjadi pengharapan kita. Itu sebabnya Petrus menegaskan, kamu telah dipilih, telah menerima karunia Tuhan. Nah sekarang kembali ke daerah masing-masing dengan begitu banyak tantangan. Jangan sampai tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan kita kemudian ditekankan kembali dalam ayat yang ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus yang bangkit, percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berarti bahwa Tuhan yang adalah Tuhan yang hidup, ini Tuhan tahu persis apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Termasuk orang-orang Yahudi ini yang sudah menjadi Kristen dan kembali ke daerah asal mereka. Supaya apa? Kita oleh imanmu dan pengharapanmu ini tertuju kepada Allah. Kita punya rancangan, punya cita-cita, pengharapan pada tahun 2022. Semua tertuju kepada Allah. Tertujunya bagaimana? Kita letakkan, doakan. Tuhan, saya punya rencana tahun 2022 ini seperti ini. Tuhan, saya punya pergumulan. Apakah usaha kita? Apakah pekerjaan kita? Apakah ada sesuatu yang harus kita lakukan? Kita menaruh itu berdasarkan iman kita bahwa pengharapan kita akan terjadi. Tapi semua tertuju kepada Allah, tertuju kepada Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Berarti Tuhan Yesus yang bangkit ini menurut catatan dari Ibrani, bahwa Tuhan tahu dan Tuhan peduli dengan kita. Nah itu sebabnya Petrus menekankan berulang-ulang hal ini. Karena dia sebelumnya pun adalah seorang murid yang berkata-kata dulu baru mau berpikir kemudian. Tetapi kebangkitan Kristus ternyata mengubah hidupnya, mengubah cara berpikirnya, mengubah ekspektasi dan harapannya, semuanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Nah sebab di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengharapan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi sebaliknya, ia sama dengan kita. Jadi pengharapan kita ini, kenapa kita letakkan di dalam anak Allah, di dalam Tuhan Yesus yang bangkit sebagai imam besar perjanjian baru. Karena dikatakan bahwa ia imam yang bukan saja menyaksikan, yang bukan hanya menonton, tetapi dia turut merasakan. Tuhan itu adalah Tuhan yang simpatisai, katanya. Kata yang dipakai, simpati kepada saudara kalau saudara sedang susah. Tuhan simpati kepada kita ketika kita sakit. Tuhan simpati terhadap saudara yang usahanya menuju kebangkrutan akibat virus ini. Tuhan simpati dengan kita karena kita harus mencoba sesuatu yang baru, barangkali karena pengaruh virus yang sudah berjalan 2 tahun ini. Tapi imam besar ini adalah imam besar yang merasakan kelemahan-kelemahan kita. Karena itu dikatakan bahwa letakkan seluruh pengharapan kita kepada Yesus yang bangkit. Karena Yesus tahu, turut merasakan, bahkan dia turut mengalami 30 tahun lebih hidup di dunia ini. Dia tahu betul penderitaan kita. Dia tahu pergumulan kita. Nah sebab itu kita datang kepadanya dalam apa? Dalam doa kita, dalam iman kita, dalam persekutuan kita dengan dia. Karena semua kasih karunia. Jadi kalau kita meletakkan semua
saudara, ringan pekerjaan kita, ringan persoalan kita. Karena apa? Tuhan yang simpati itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi Tuhan mau turut bekerja, tidak kita libatkan di dalam persoalan kita. Makanya pikiran kita mumet, pikiran kita kusut. Kadang-kadang kita kehilangan harapan, kadang-kadang kita putus asa seperti kebanyakan orang. Tapi kalau kita punya Tuhan Yesus yang hidup, sebelum kita menyampaikannya, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Nah, karena itu dikatakan bahwa untuk ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita, yaitu hidup kekal yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk kita, dan telah menebus kita menjadi imamat-imamat yang ngerajani di pasal 2. Nah, sebagai imamat yang ngerajani, kita adalah orang-orang yang tangguh menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam penganiayaan. Karena pada waktu itu orang-orang ini kembali ke Pontus, Galatia, Kapadokia, Bitinia. Itu adalah daerah kekuasaan Kekaisaran Roma. Dan pada waktu itu Kekaisaran Roma belum percaya pada Tuhan. Nah, sehingga mereka yang memerintah pada waktu itu tentu menggunakan pemerintahan pendekatan yang tidak sesuai dengan iman mereka sebagai orang percaya. Tetapi karena pengharapan mereka di atas raja segala raja, Tuhan yang berdaulat atas segala-galanya, makanya Paulus mengingatkan mereka, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Saudara dan saya dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita, bukan karena jasa kita. Kita dipelihara di dalam berbagai macam hal ini karena di sini dikatakan bahwa kekuatan Allah. Kekuatan Allah karena kita beriman. Dan kekuatan Allah itu di dalam iman kita, yaitu firman Tuhan, firman yang seperti pedang bermata dua. Menurut kitab Yesaya bahwa itu bisa sebagai satu alat dua jajar yang bisa mengalahkan apapun juga. Nah, sehingga kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu. Orang kalau nggak punya pengharapan sulit untuk bergembira. Yang terjadi galau, yang terjadi adalah khawatir, yang terjadi adalah bagaimana menghadapi kehidupan ini. Dia tidak tahu seperti apa. Tapi karena kita memiliki kekuatan yang maha dahsyat di dalam Tuhan kita, makanya Petrus mengatakan di sini, bergembiralah karena hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 2 tahun seketika lamanya kita menghadapi berbagai pencobaan oleh karena COVID-19 ini. Usaha kita tidak berjalan dengan baik. Kesehatan kita pun kita harus jaga jarak. Kita harus membiasakan diri pakai masker ini, ya kan. Dulu kita bebas, sekarang kita menggunakan bersukacitalah. Sekalipun penderitaan ini seketika lamanya, itu jangan sampai menghilangkan sukacita kita di dalam Tuhan. Karena orang yang bergembira karena Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi segala keinginannya. Pengharapan kita pun demikian, kalau kita menghadapinya dalam sukacita Tuhan. Tetapi kita sekarang ini menghadapi berbagai-bagai pencobaan tadi, ya. Usaha kita tidak berjalan dengan baik, pendidikan juga tidak berjalan dengan baik, orang tua kerjanya harus double porsi, ya, mengajari anak-anak harus pakai online dan segala macam. Kita menjaga jarak, harus cuci tangan, tidak bebas kemana-mana. Tetapi dikatakan semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Jadi apa yang terjadi sekarang ini untuk membuktikan kemurnian iman saudara dan saya. Saudara yang beribadah pun ini suatu langkah iman. Banyak orang kalau ke gereja mikir-mikir nih, kira-kira jaraknya berapa meter, apakah orang semua sudah divaksin atau belum? Apakah semua yang di sekitar kita bakal tidak tertulari, tidak menularkan dan sebagainya. Nah, tetapi jelas di sini
Maksud semuanya itulah untuk membuktikan kemurnian iman. Nah, sehingga masa pandemi ini masa di mana kita berdoa, minta perlindungan Tuhan. Kita berdoa minta pemulihan Tuhan atas semua yang berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Meminta pertolongan Tuhan untuk sesuatu yang kita harapkan pada tahun 2022 ini. Nah, kenapa kita harus berharap? Karena dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19 dikatakan di sana, Ibrani 6 ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Saudara tidak punya pengharapan kalau kita pergi ke pelabuhan melihat kapal-kapal yang di sana yang lagi berlabuh. Itu berarti dia tidak punya jangkar, tidak punya sauh, sehingga kalau ada gelombang itu pasti terseret, hanyut. Tapi kalau kita punya iman, ini kita kokoh, karena pengharapan adalah sauh yang kuat. Dan sauh yang kuat itu apa? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, sehingga kita tidak gampang terombang-ambing begitu dengar berita-berita, apalagi kita tiap hari lihat di TV, dapat WA ini dan ini. Seringkali membuat kita untuk kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita kita, kehilangan sandaran kita. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan di sini bahwa pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Nah, sehingga dikatakan pengharapan, iman, dan kasih sesuai dengan judul yang diberikan di sini adalah 3 pilar utama orang Kristen. Hidup itu pengharapan, pengharapan sesuatu yang kita tidak lihat wujudnya seperti apa. Tapi iman adalah bukti dari pengharapan yang tidak kelihatan tadi. Lalu membawa kita kepada apa? Kasih. Kalau kita memiliki iman, memiliki pengharapan dan Tuhan memberkati kita, maka pengharapan itu menjadi sauh yang kuat. Tahun 2022 ini sesuai dengan tema kita harapkan bahwa kita akan menjalaninya dengan hidup yang penuh pengharapan, hidup yang aman, hidup yang tidak terombang-ambing, hidup yang tidak dipenuhi kekhawatiran dengan ketakutan, kegentaran dan sebagainya. Karena apa? Jiwa kita ini aman. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita memelihara kita. Oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita simpati dengan kita. Oleh karena Dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan tahu apa yang terjadi pada kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, kita akan mengakhirinya dengan ayat yang ke-23 pasal yang kedua dikatakan di sana. Seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apapun yang kita hadapi dalam tahun ini, serahkan pada Tuhan kita yang berdaulat, yang mengatur segalanya. Dan jangan sampai iman kita pun ikut terpengaruh karena situasi global yang kita hadapi. Bukan saja di Indonesia, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Tapi hanya orang-orang yang memiliki pengharapan, iman di dalam Tuhan Yesus, mereka adalah orang-orang yang survive, yang akan keluar dari situasi kritis ini dengan tetap bersukacita, tetap bergembira, tetap memiliki pengharapan. Karena pengharapan adalah sauh yang kuat bagi iman kita. Mari kita jalani tahun 2022 ini dengan apa yang sudah kita dengar dalam firman Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus sandaran kita. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita bila kita ingin mencapai pengharapan kita di dalam tahun yang ke-2022 ini. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadahmu seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, kita semakin kuat, semakin erat. Oleh karena kita tahu Tuhan kita hidup, Dia tidak mungkin akan membiarkan saudara dan saya. Dia Allah Immanuel, bukan hanya pada masa Natal, tapi terbukti pada 365 hari yang kita jalani dalam 2022 ini ya. Sudah lewat.
16 hari. Tapi masih ada hari-hari tertentu di depan. Kita arahkan mata kita kepada Tuhan. Di dalam doa, taruh pengharapan kita sepenuhnya pada Tuhan. Dan semua itu karena kasih karunia. Biarlah Tuhan bertindak bagi kita. Bukan kita yang menaruh jasa kita, ingin invest untuk Tuhan, lalu merasa bahwa kita adalah orang-orang penting. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa kita adalah orang-orang pilihan. Oleh karena Yesus Kristus, maka saudara dan saya adalah orang-orang istimewa. Pengharapan kita taruh di tangan Tuhan. Biarlah tahun 2022 ini Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin, saudara. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur padamu Tuhan yang baik, Tuhan yang tidak membiarkan kami, Tuhan yang tidak masa bodoh menyaksikan apa yang terjadi 2 tahun ini di tengah-tengah jemaatmu di Cumbulit ini, bahkan di seluruh dunia. Kami menghadapi penderitaan yang sama. Tetapi karena kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang hidup, Tuhan yang sudah mengalahkan maut, Tuhan pemenang, maka kami pun akan melewati semua di dalam iman kami yang tertuju kepadamu, ya Tuhan. Dan sama seperti apa yang tercatat di dalam firman-Mu, sebagaimana Bunda Maria mengatakan, jadilah pada kami menurut kehendak-Mu pada tahun 2022 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang mempunyai firman, kami naikkan syukur dan doakan. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dominus. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, juga memberkati keluarga Bapak. Selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih pada worship leader, singer, dan pemain musik atas pelayanan tempat ini. Semoga kita selalu diberkati Tuhan. Terima kasih. Kebaktian minggu depan tanggal 23 Januari 2022 masih ada di tempat ini, tapi dirubah jadi kebaktian sore. Jadi kebaktian pagi tidak ada, diganti oleh kebaktian sore. Jadi minggu depan tanggal 23 Januari 2022 ada pentahbisan diaken periode 2022 sampai 2026. Hari Minggu 23 Januari 2022 jam 16 atau jam 4 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Daud Adu, dan nama-nama diakennya akan ditahbiskan adalah Ibu Wong Chiu Siu, Bapak Ian Gerard Karnaen, Bapak Budiman, Bapak Nandang, dan Ibu Felicia Abednego. Jadi marilah kita tetap menjaga prokes 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Mohon untuk para diaken kita bertemu atau rapat setelah kebaktian ini selesai. Selanjutnya Rabu tanggal 19 Januari 2022 ada doa pagi jam 6 sampai jam 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Kiranya jemaat dapat mengikuti doa pagi itu bersama. Selanjutnya persembahan sulung kita masih terima sampai akhir bulan ini. Bagi para jemaat yang masih mau memberikan persembahan sulung, dapat mengambil amplop di belakang dan memasukkannya ke dalam kotak di depan ini. Terima kasih. Cukup sekian pengumuman, tiba saatnya untuk persembahan. Mohon kesediaan Ibu Ayin dan Ibu Syauli untuk menjadi kolektan hari ini. Terima kasih. Mari kita tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa surgawi, kembali kami menghadap Engkau Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami. Sementara kami akan memberikan persembahan, urapi dan berkati tangan-tangan yang akan memberi,
Memang kami memberi tidak sebanding dengan apa yang telah kami terima dari Engkau, tapi kami ingin memberi dengan hati tulus. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan rasa takut akan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengirimkan persembahan dengan angka satu pujian. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkau layak memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Apabila kami memasuki tahun yang baru 2022 yang masih terbentang di hadapan kami, biarlah kami boleh pegang firman-Mu. Engkau memberikan satu kehidupan bagi kami yang penuh pengharapan. Biarlah hidup kami mempunyai pengharapan bagaikan sauh yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin kami sampai pada hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami sampai akhir hidup kami nanti. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Pendeta Domingus yang sudah melayani firman. Tuhan memberkati pelayanannya, dan dimanapun hamba-Mu melayani, Tuhan kiranya jadikan saluran berkat. Terima kasih ya Tuhan, buat kami semua yang dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami berdoa bagi setiap kami, keluarga kami, istri, anak-anak kami, supaya kami boleh dijaga, dilindungi, diberikan kesehatan senantiasa oleh Tuhan. Kami diberikan anugerah yang daripada Tuhan. Biarlah pada tahun ini kami boleh diberikan hikmat akal budi. Kami boleh diberikan pikiran yang lebih tangguh, yang lebih kuat menghadapi tantangan, baik itu pandemi, baik itu persoalan-persoalan di dalam hidup kami. Karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan juga memberkati pada minggu depan pentabisan para diaken. Tuhan memberkati kelima diaken yang akan ditabiskan. Tuhan mempersiapkan mereka untuk membantu pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Biarlah gereja-Mu di tempat ini boleh semakin bertumbuh, semakin berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi vaksinasi yang masih dijalankan, baik bagi para lansia, vaksin booster, juga bagi anak-anak 6-11 tahun. Biarlah kiranya vaksinasi ini boleh membantu kami semua untuk boleh mempunyai daya tahan tubuh yang baik, kesehatan yang baik, dan juga Tuhan memberkati para siswa, anak-anak yang belajar, baik itu tatap muka maupun online, supaya mereka diberikan perlindungan daripada Tuhan. Di masa yang sulit ini mereka boleh tetap belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan.
Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita angkat pujian, tenanglah jiwaku. Silakan duduk, mari kita bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus